adalah bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Namun, menyampaikan informasi kepada pasien bukan hanya soal seberapa banyak ilmu yang kita miliki. Cara memilih kata, nada bicara, ekspresi wajah, kontak mata, hingga bahasa tubuh dapat menentukan apakah pesan benar-benar dipahami atau justru bisa membingungkan. Dalam dunia kesehatan, istilah medis memang penting. Tapi ketika berhadapan dengan pasien, bahasa yang sederhana, sikap yang ramah, dan komunikasi nonverbal yang tepat adalah kunci agar informasi tersampaikan dengan jelas dan pasien merasa dihargai. Komunikasi yang baik juga dapat membantu membangun hubungan yang positif antara tenaga kesehatan dan pasien. Ketika pasien merasa didengarkan dan dihargai, mereka akan lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan, bertanya, serta mengikuti informasi dan saran yang diberikan. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman. Pasien mungkin tidak memahami informasi yang diberikan, rasa bingung, atau bahkan ragu terhadap pelayanan yang diterimanya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya, tapi juga kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikasi verbal dan non-verbal harus digunakan secara seimbang agar informasi dapat diterima dengan tepat dan hubungan yang baik dengan pasien dapat terjalin. Lalu, bagaimana jika seorang tenaga kesehatan hanya fokus pada istilah medis dan mengabaikan cara berkomunikasi dengan pasien? Mari kita simak perbandingan berikut. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya agar informasi, ide, atau pendapat dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan penampilan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Nah, jadi pagi ini Ibu bakal kasih tugas ke kalian yaitu tentang edukasi kesehatan kepada masyarakat dan cara penggunaan obat yang tepat. Nah, di sini Ibu tuh nggak bakal nilai kalian tentang gimana sih cara kalian menyampaikan materi, tetapi Ibu juga akan menilai bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan pasien. Ya, Isabel. Maksudnya cara berkomunikasi dengan pasien, Bu? Nah, betul. Jadi seorang tenaga kesehatan itu harus mampu menjelaskan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi yang benar saja ya, Bu? Tepat sekali, informasi tidak akan bermanfaat jika pasien tidak dapat memahami apa yang kalian sampaikan. Nah, jadi orang yang paham ilmu tentang tenaga kesehatan itu belum tentu mereka dapat menyampaikan kepada pasien dengan baik dan benar. Nah, jadi tugas kalian sebagai calon tenaga kesehatan harus dapat menyampaikan dan memberikan informasi dengan benar kepada pasien. Baik, Bu. Oke, sekarang kita harus nyiapin materi edukasi buat pasien. Menurut kalian, apa yang perlu kita siapkan? Mungkin tentang tekanan darah tinggi dan cara terapi yang benar. Kalau menurut aku kan mekanisme medis saja yang lengkap. Maksudnya? Misalnya jangan bilang tekanan darah tinggi tetapi hipertensi. Terus kalian jelasin juga terapi anti hipertensi, adherence, dan risiko komplikasi. Iya juga ya, kedengarannya lebih profesional. Pasien juga lebih percaya kalau kalian mengerti istilah-istilah medis. Baiklah, kalau begitu, mari kita coba menggunakan istilah medis yang lebih lengkap. Semoga pasien bisa paham ya. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari farmasi yang akan memberikan edukasi mengenai kondisi kesehatan serta penggunaan obat untuk Ibu. Baik, silakan. Berdasarkan informasi yang kami terima, Ibu mengalami hipertensi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga adherence terhadap terapi antihipertensi yang diberikan agar dapat mencegah terjadinya komplikasi kardiovaskular. Oh, iya. Selain itu, Ibu juga perlu melakukan monitoring tekanan darah secara berkala dan memastikan kepatuhan terapi untuk mengoptimalkan outcome dalam pengobatan. Iya. Jika adherence terhadap terapi rendah, resiko komplikasi dapat meningkat dan efektivitas terapi menjadi kurang optimal. Baik. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sejauh ini sih belum ada ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan sesi konsultasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bu, tadi mahasiswa yang datang menjelaskan tentang apa? Tadi mereka menjelaskan tentang penyakit dan obat yang harus Ibu minum. Oh begitu, terus kata mereka apa yang harus Ibu lakukan?
Sebenarnya ibu masih agak bingung sih. Bingung bagaimana, Bu? Mereka menggunakan bahasa yang ibu kurang mengerti, seperti hipertensi, virus, pokoknya semacam itulah. Terus arti hipertensi dan semacamnya. Pokoknya bahasa-bahasa aneh lah yang ibu nggak mengerti. Jadi maksudnya apa? Nah, itu dia. Ibu hanya menganggap saja karena tidak enak kalau bertanya. Hehehe. Berarti ibu belum benar-benar ngerti cara minum obatnya. Belum sepenuhnya. Ibu jadi tidak yakin apa yang ibu yakin ini benar atau salah. Kalau begitu, informasi seperti ini seharusnya dijelaskan dengan mudah ya, Bu. Iya, kalau mereka menggunakan bahasa yang lebih sederhana, mungkin saja ibu lebih mengerti. Tadi kita sudah melihat contoh edukasi yang kurang efektif. Mahasiswa memang menyampaikan informasi yang benar, namun mereka menggunakan terlalu banyak istilah medis seperti hipertensi, adherence, dan terapi antihipertensi tanpa menjelaskan artinya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Akibatnya, pasien hanya mengangguk meskipun sebenarnya masih bingung. Dalam situasi seperti ini, komunikasi belum bisa dikatakan berhasil, karena tujuan edukasi adalah memastikan pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan. Nah, setelah ini, kita akan melihat bagaimana dosen mengevaluasi kesalahan tersebut. Kemudian, bagaimana cara memberikan edukasi yang benar menggunakan bahasa yang sederhana, komunikasi nonverbal yang baik, dan teknik feedback agar pasien benar-benar memahami penjelasan yang diberikan. Yuk kita lanjutkan. Baiklah, jadi ibu mau nanya, gimana nih hasil edukasi yang kalian lakukan kepada pasien? Kelompok 1 progres, Bu. Kelompok 2 masih menunggu jadwal, Bu. Kelompok 3 sudah selesai, Bu. Menurut kami perjalanan lancar, Bu. Pasien terlihat memperhatikan dan mengangguk saat kami menjelaskan. Bagus. Lalu bagaimana kalian mengetahui bahwa pasien memahami informasi yang kalian berikan? Karena pasien mengangguk saat kami memberikan edukasi, Bu. Apakah mengangguk selalu berarti pasien memahami? Belum tentu juga sih, Bu. Betul, terkadang pasien mengangguk karena sungkan, malu bertanya, atau tidak ingin memotong pembicaraan. Nah, saat kalian melakukan edukasi, apakah kalian menggunakan istilah medis? Ya, Bu, kami menggunakan istilah medis seperti hipertensi, adherence, dan juga terapi anti-hipertensi. Nah, jadi istilah tersebut mungkin mudah dipahami oleh tenaga kesehatan, tetapi belum tentu dipahami oleh pasien. Nah, tugas kalian itu bukan hanya menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh pasien. Oke, coba Ibu lihat hasil edukasi yang sudah kalian lakukan. Ibu hasil edukasi kami. Oke. Coba lakukan edukasi kembali dengan bahasa yang lebih sederhana. Selain itu, kalian jangan menggunakan istilah medis atau tenaga kesehatan yang mungkin pasien itu susah pahami. Baik, Bu. Selamat siang, Bu. Kehadiran kami ke sini untuk menjelaskan kembali mengenai aturan pakai penggunaan obat Ibu. Kami menyadari bahwa penyampaian kami kemarin mengenai penggunaan obat mungkin sulit untuk dipahami karena menggunakan istilah medis yang sulit dipahami dan sangat membingungkan. Oh, tidak apa-apa. Kemarin memang saya yang masih kurang mengerti. Baik, Bu, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Hipertensi artinya tekanan darah ibu lebih tinggi dari batas yang normal. Kemudian, jika tekanan darah ibu tidak dijaga, maka dapat mempengaruhi jantung, ginjal, bahkan menyebabkan stroke. Baik, Bu, karena ini merupakan obat dari anjuran dokter, mohon Ibu mengikuti aturan pakai yang sudah berlaku meskipun Ibu masih sudah merasa sehat. Selain itu juga, walaupun sudah meminum obat secara rutin, pastikan untuk mengurangi konsumsi makanan yang terlalu asin, lalu berolahraga secara ringan, serta pastikan Ibu juga mengecek tekanan darah secara rutin. Jadi obatnya tetap harus diminum tiap hari ya, walaupun saya tidak merasa pusing. Betul sekali, Bu. Supaya kami yakin penjelasan kami sudah jelas, boleh Ibu ceritakan kembali apa yang sudah kami sampaikan tadi dengan bahasa Ibu? Baik, yang saya pahami, saya mengalami tekanan darah tinggi. Lalu obat ini harus diminum sesuai anjuran dokter, meskipun saya sudah merasa sehat. Lalu saya harus menjaga pola makan dan juga rutin memeriksa tekanan darah supaya tidak terjadi penyakit yang lebih serius lagi. Betul sekali, Bu. Apakah penjelasan kami sudah mudah untuk dipahami? Sekarang penjelasannya lebih mudah dimengerti. Terima kasih ya, Kak. Seorang tenaga kesehatan yang baik bukan hanya mampu menggunakan istilah medis, tetapi juga mampu menjelaskan maknanya dengan bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh pasien.